Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kasih karunia Allah melimpah buat Bapak Ibu Saudara dan salam sehat. Puji Tuhan, saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan untuk renungan kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami untuk kami menjalani hari ini penuh dengan kelimpahan bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi bagian di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini firman Tuhan saya akan membawakan dengan judul yaitu bersikap positif. Ayat saya akan ambil di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyimak dan buka Alkitab kalau Bapak Ibu Saudara mempunyai Alkitab. Firman Tuhan berkata demikian, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apa yang harus kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan yang peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah ketimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri atau dengan kata lain tidak jarang dalam kehidupan kita menghadapi kondisi keadaan yang dimana terbalik dengan apa yang kita harapkan. Seringkali kita mengharapkan yang terbaik itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah tidak seperti yang kita harapkan. Atau seringkali kita mengharapkan ada suatu impian itu cepat terselesaikan, terwujud di dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataannya tidak seperti yang demikian. Bapak Ibu Saudara, keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan ini atau situasi ini seringkali membuat kita mengalami kekecewaan. Hal yang sama dalam perikop yang kita telah baca tadi. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, di mana mereka akan menuju ke tanah perjanjian. Suatu pengharapan, suatu impian di dalam diri mereka. Berbeda dengan apa yang mereka alami keadaan situasi ketika mereka berada di Mesir. Tetapi kenyataan yang terjadi, mereka akan melewati padang gurun. Situasi yang sangat panas. Pada siang hari bisa dikatakan suhu derajatnya bisa mencapai 40 derajat. Dan bahkan pada malam hari mereka menghadapi keadaan suasana yang dingin. Suhunya bisa mencapai 0 derajat. Itulah keadaan yang mereka hadapi untuk menuju ke tanah perjanjian. Bahkan
di padang gurun itu, dalam perjalanan mereka, firman Tuhan tadi mengatakan, 3 hari mereka berjalan tetapi mereka belum minum, belum mendapatkan air. Tetapi di ayat yang ke-25, di ayat 25 di situ menjelaskan ketika mereka berada di daerah Mara, di situ mereka mendapatkan air. Tetapi kenyataan yang ada adalah air yang mereka dapatkan adalah air yang pahit. Air yang tidak bisa diminum. Disitulah timbul kekecewaan dalam kehidupan bangsa Israel. Ada persungutan yang terjadi dalam diri mereka. Ada suatu persungutan yang mereka katakan kepada Musa, kenapa mereka harus mengalami hal ini? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal yang sama mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali dalam perjalanan Kristen kita, tidak selamanya kita berjalan pada jalan yang mulus. Ada kalanya kita berjalan di dalam suatu keadaan pencobaan, penderitaan, masalah yang kita hadapi. Ada tantangan, ada ujian yang kita hadapi. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ada kalanya kita melewati keadaan di mana kita berjalan di tanah yang penuh dengan kerikil. Atau di mana kita sedang berjalan di tanah yang berbatu-batu. Atau mungkin kita sedang berjalan di tempat yang sangat curam atau jalan yang berliku-liku. Itulah kondisi yang mungkin kita sedang jalani saat ini Bapak Ibu Saudara. Pengalaman hidup yang pahit yang terjadi yang kita rasakan. Kenyataannya, kenapa saya mengalami kebangkrutan dalam usaha saya? Kenyataan yang terjadi adalah kenapa saya mengalami di mana saya di PHK hari-hari ini. Saya diputuskan pekerjaan. Kenyataan yang terjadi adalah di mana ada suatu konflik yang terjadi dengan anak-anak kita. Ada masalah dengan anak-anak kita. Atau mungkin dalam kehidupan kita kenyataan yang terjadi saat ini adalah ada diagnosa dari dokter kita mengalami sakit yang sangat parah. Itulah perjalanan yang sedang kita hadapi, kita jalani saat ini. Dan hal yang sama yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Tetapi di sini kita melihat bagaimana sikap hati kita tak kala kita diperhadapkan dengan keadaan yang pahit ini. Bagaimana sikap hati kita ketika kita diperhadapkan dengan kondisi di mana tidak seperti yang kita harapkan. Apakah tetap dalam hal ini Bapak Ibu Saudara kita mengucap syukur kepada Tuhan? Atau kita sama seperti bangsa Israel di mana bersungut-sungut mereka mengeluh kepada Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-24 berkata demikian. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apa yang akan kami minum? Sama seperti bangsa Israel, mereka bersungut kepada Tuhan, kepada Musa. Apa yang harus kami minum Musa? Atau hal yang sama kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, kenapa hari ini harus terjadi? Tuhan, saya sudah mengikuti Engkau dengan benar, berjalan dalam firman-Mu, tetapi hal ini harus saya alami. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah dalam hal ini kita berani mengambil sikap positif dalam diri kita? Sikap positif di dalam pikiran kita, melihat keadaan yang kita alami saat ini, sehingga kita tidak mengalami kekecewaan. Mari Bapak Ibu Saudara, ambillah sikap positif di dalam diri kita. Sehingga tidak timbul persungutan, tidak timbul keluhan di dalam diri kita, tidak mentimbul dengan ada satu ocehan di dalam keadaan yang kita hadapi. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ingat Bapak Ibu Saudara, di saat kita bersungut-sungut, di saat kita mengeluh kepada Tuhan, disitulah tanda, bukti bahwa ketidakpercayaan kita
pada kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari ajakan saya pada hari ini, bersikaplah positif di dalam kehidupan kita. Percayalah pada pertolongan Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktumu, pada waktunya. Dan yakinlah di dalam diri kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan memegang tangan kita. Tuhan menuntun jalan kita. Dan bangkitkan iman kita. Bangkitkan iman kita bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit ini. Percaya sama Tuhan. Pikiran positif itu harus ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Musa dia bersikap positif. Seandainya Musa akan terpengaruh dengan sungutan-sungutan dari bangsa Israel. Seandainya Musa terpengaruh dengan keluhan-keluhan dari bangsa Israel, pasti mujizat tidak terjadi. Tetapi ketika Musa bersikap positif, dia tetap berharap kepada Tuhan. Maka ketika Musa berdoa kepada Tuhan, di ayat 25, ketika Musa berdoa kepada Tuhan, disitulah Tuhan berikan solusi kepada dia. Ayat 25 mengatakan demikian. 25 bagian A. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Ini solusi yang Tuhan berikan. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, dan air yang pahit itu berubah menjadi manis. Ketika Musa memiliki pikiran yang positif, ketika Musa tidak terpengaruh dengan sungutan dari bangsa Israel, Musa datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dan jalan keluar Tuhan berikan. Mujizat Allah terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara, perjalanan apa yang kita hadapi saat ini? Seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita sedang berjalan di tanah yang berbatu-batu, tanah yang kerikil, atau di terjal, atau bahkan kita berjalan di jalan yang berliku-liku. Di suatu keadaan yang panas, padang pasir, bukan di suatu tempat di mana situasi yang keadaan yang sejuk, atau padang rumput yang hijau, atau di tempat air yang tenang. Seperti Mazmur 23 mengatakan, kita sedang berjalan di dalam lembah kegelaman. Apakah kita masih tetap bersikap positif? Mari Bapak Ibu Saudara, bersikap positiflah, berpikiran positiflah dalam diri kita. Maka di situ kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan mujizat Tuhan terjadi. Ada jalan keluar. Yang penting dalam kehidupan kita, mari Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan di dalam hidup kita tetap yakinkan di dalam diri kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan bangkitkan iman kita bahwa penyertaan Tuhan itu tetap ada di masa-masa kehidupan kita yang sulit. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya mengakhiri renungan pada hari ini dengan tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk merubah air yang pahit menjadi air yang manis. Tidak ada yang sulit. Hanya tergantung dari diri kita. Ketika kita bersikap positif menghadapi keadaan yang ada, di situ kita akan mampu berserah kepada Tuhan. Dan kita melihat Tuhan menolong kita. Penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara tetap semangat di dalam Tuhan. Dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan andalkan Tuhan. Dan kita akan melihat jalan-jalan keluar Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Biarlah renungan firman Tuhan ini menguatkan iman kami, meneguhkan keyakinan kami, meyakinkan iman percaya kami,
bahwa kami tetap berharap kepada Tuhan. Walau keadaan apapun kondisi yang kami hadapi, persungutan, ocehan kami, keluhan kami, itu tidak keluar dalam pikiran kami kepada Tuhan. Tetapi biarlah pikiran positif dalam diri kami membawa kami untuk datang kepada Tuhan. Bersyukur, tetap mengucap syukur kepada Tuhan dengan keadaan ini. Dan kita melihat Allah bekerja di dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan pada hari ini, berkati usaha mereka, berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, dan dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih.